Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di mini kelas kali ini kita akan bahas, gizi pada ibu hamil. Jadi, ibu hamil ini di dalam perutnya kan ada janin yang, mesti dihidupi ya teman-teman. Jadi, otomatis kebutuhan nutrisinya juga, sangat meningkat karena, harus, menunjang pertumbuhan janin juga. Nah, apa sih dampaknya kalau ibu hamil kekurangan gizi? Bagi janin itu yang jelas tumbuh kembangnya akan terhambat atau, pertumbuhan janinnya akan lambat, bisa lahir prematur, kemudian lahir, dengan gizi kurang atau berat badannya di bawah 2,5 kilo, atau bisa juga lahir stunting. Jadi, panjang badannya ini di bawah 49 sentimeter. Nah, bagi ibu dampaknya itu, bisa menyebabkan keguguran, pendarahan, hingga komplikasi kehamilan. Teman-teman perlu diketahui berat badan, bayi lahir itu minimalnya 2,5 kilo. Kalau di bawah 2,5 kilo itu artinya berat badan kurang atau gizi kurang. Untuk panjang badannya minimal 49 senti. Jadi kalau misalkan lahirnya, panjangnya di bawah 49 senti itu artinya pendek atau, stunting ya teman-teman. Nah, sebelum, kita ke makanannya, kita bahas dulu, kenaikan minimal pada ibu hamil, kenaikan berat badan minimal pada ibu hamil. Nah, kalau misalkan ibu hamilnya, kurus, itu kenaikan berat badannya 12 sampai 18 kilo. Kalau ibu hamilnya, apa ya, tubuhnya proporsional atau, ideal ya kenaikan berat badannya di 11,5 sampai 16 kilo. Misalkan nih sebelum hamil berat badannya 50 kilo. Jadi ketika menjelang persalinan itu minimal, berat badannya itu 61,5 atau 62 kilo atau 66 kilo ya teman-teman. Jadi bertambah 11,5 sampai 16 kilo. Nah, kalau misalkan ibunya gemuk, kenaikan berat badan minimalnya itu 7 sampai 11,5 kilo. Adapun ibu obesitas, kenaikannya itu hanya 5 sampai 9 kilo. Kenaikan berat badan tuh bukan artinya pasti naik segitu, itu maksudnya adalah target, kenaikan berat badan yang harus dicapai. Nah, misal, seorang ibu hamil status gizinya baik dengan berat badan awal 50 kilo. Nah, target berat badan yang harus diusahakan, yang harus dicapai, saat persalinan itu adalah, 61,5 sampai 66 kilo atau naik sekitar 11,5 sampai 16 kilo dari berat badan sebelum hamil. Jadi, itu adalah berat badan yang harus kita usahakan. Nah, selanjutnya, gimana sih, seberapa banyak sih, porsi makannya? Jadi, untuk makan, itu satu porsi lebih banyak daripada biasanya. Misalkan kita biasa makan satu hari 3 kali. Nah, ketika hamil kita, makan utamanya 4 kali ya teman-teman. Nah, satu kali, tambahannya itu bisa dengan makanan, lengkap satu porsi, atau bisa diganti 2 gelas susu, atau juga bisa diganti cemilan berat setara dengan 500 kalori ya. Nah, contoh cemilan yang 500 kalori di sini itu, somai lengkap dengan, yaitu bakso tahu lengkap dengan telur dan, bumbunya ya teman-teman, atau bisa juga diganti dengan cemilan lain yang setara ya, sebanding. Nah, lalu dalam satu kali makan itu sebenarnya segimana sih porsinya? Nah, ini ada visualisasi porsi makanan. Jadi kita nggak perlu nimbang-nimbang, apa sih, berat makanannya. Kita cukup lihat dari proporsi di dalam piring, makan kita. Nah, untuk, porsi makannya sendiri kalau kita lihat dari, piring kita, jadi setengah piring terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk, lauk hewani nabati, di mana makanan pokok ini atau nasinya lebih banyak daripada lauknya. Setengah piring lagi terdiri dari sayur dan buah-buahan, di mana sayuran lebih banyak daripada buah-buahan. Jadi berpedoman ke, ini aja ya teman-teman. Nah, ini contohnya ya teman-teman, jadi, setengah porsi terdiri dari, nasi dan lauk, di mana nasi lebih banyak daripada lauk, dan setengahnya lagi terdiri dari sayur buah, di mana sayur lebih banyak daripada buah. Visualisasi porsi makan. Nah, gimana nih kalau misalkan teman-teman ini lagi mual muntah atau, nggak nafsu makan ya teman-teman selama hamil. Jadi ada nah kita bisa, makannya itu porsi kecil tapi sering. Jadi, makannya sedikit-sedikit tapi sering, yang penting, kalorinya sama kayak kita makan, yang tadi ya. Misalkan nih pagi-pagi biskuit, kemudian, jam 7:30 minum susu, langsung jam 9 makan apel, jam 11 makan risoles, jam 1 makan somai misalkan. Terus jam 2:30 makan sop, terus jam 3:30 makan roti, jam 5:30 makan steak, terus jam 7 minum jus, jam 8 minum susu. Nah, seperti itu.
Yang penting dalam satu hari itu, kita ada, protein hewani, nabati ya, kalau di sini contohnya ada, tahu disomai, kemudian telur, susu dan daging, kemudian ada sayur-sayuran sumber serat ya, ada sayur, apel, dan jeruk, kemudian sumber karbohidratnya di sini ada biskuit, roti, kemudian ada tepung juga. Jadi harus lengkap ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan nggak makan saat hamil, kita bisa akalin dengan porsi kecil tapi sering. Jadi kita jadiin makanan utama kita ini cemilan ya, bisa gini juga. Jadi selama kita nggak nafsu makan, ya nggak usah dipaksain sih kalau porsi banyak ya, gini aja caranya. Nah, kemudian minum air putih lebih banyak. Ini jadi, kalau misalkan biasanya minum 2 liter, kita tambahinlah 2 liter lebih. Dan itu harus terjadwal ya teman-teman minumnya. Untuk yang suka lupa minum, bisa nih beli botol yang seperti ini. Jadi botolnya ada jadwal minumnya, atau kita pakai botol yang kita punya yang 2 literan atau 3 literan, terus kita tulisin jadwal minum. Apakah setiap 2 jam atau setiap 1 jam, jelas sama ditulis jamnya, ya jam 7, jam 9, jam 11, jam 1, dan seterusnya. Biar kita nggak kelupaan minum. Untuk whole foods only ini maksudnya adalah, makanan alami. Jadi makanan segar yang kita masak sendiri. Jadi kayak dari, daging, ayam, ikan, terus sayuran, buah-buahan, alami ya teman-teman kita olah sendiri. Bukan makanan, sebaiknya bukan makanan olahan seperti makan yang udah dikalengin, kemudian makanan instan, pokoknya makanan yang udah masuk ke, proses fabrikasi. Jadi, makanan instan itu tidak dianjurkan karena dia udah banyak, zat tambahannya, apakah itu pengawet, pewarna, penguat rasa, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya hindari kopi, minuman berkarbonasi, alkohol dan rokok, dan makanan mentah atau setengah matang. Kopi ini kan mengandung kafein ya, kafein ini kan kalau kebanyakan bisa membuat jantung berdebar, kemudian ada juga zat-zat di kopi ini bisa menghambat penyerapan beberapa nutrisi. Nah, selanjutnya minuman berkarbonasi juga nggak boleh, alkohol dan rokok udah jelas ya teman-teman bahayanya, karena alkohol dan rokok ini zatnya bisa menembus ke janin, akhirnya bisa mempengaruhi apakah nanti janinnya bisa, gagal tumbuh atau cacat atau yang lainnya teman-teman. Nah, di makanan mentah atau setengah matang ini, makanan yang mentah atau setengah matang ini dia masih mengandung bakteri bakteri jahat ya, bakteri jahat, dan dia tuh belum mati sempurna. Jadi takutnya bakteri-bakteri dan virus ini, masuk ke janin dan mempengaruhi, tumbuh kembang janin. Jadi ya bisa gagal tumbuh janinnya, bisa lambat tumbuh atau bermasalah kehamilannya. Jadi sebaiknya makan makanan, mentah atau setengah matang, kayak misalkan yang kita banyak tahu di sekitar kita itu ada telur yang kuningnya tuh masih meleleh, kemudian ada sushi kan, steak, steak yang setengah matang itu, terus lalapan juga itu sebaiknya dihindari. Jadi makanlah makanan yang matang, yang dimasak dengan, matang ya, sampai benar-benar matang. Kaitan dengan higienitas juga, jangan lupa cuci tangan, di setiap sebelum makan, setelah, keluar dari kamar mandi ya teman-teman. Jadi, untuk menghindari bakteri juga dari luar. Suplementasi pada ibu hamil. Jadi, ibu hamil ini butuh banyak zat besi, asam folat, dan kalsium, dan ini tuh, biasanya akan sulit kita penuhi dari makanan sehari-hari. Makanya, kita minum suplemen atau minum, tambahan, vitamin tambahan. Jadi, untuk suplemennya, apa aja bebas mereknya, dan mungkin dokter dan bidan pasti meresepkan, itu diminum aja selama kehamilan, itu sangat penting. Dan kalau misalkan kita mau beli suplemen sendiri, itu yang penting dia mengandung zat besi, asam folat, dan kalsium untuk ibu hamil. Nah, pada, trimester pertama itu kan mulai pembentukan organ-organ vital pada janin seperti otak, jantung, saraf, dan lain-lain. Itu memerlukan zat besi dan asam folat yang banyak. Kalau misalkan zat besi dan asam folat ini tidak terpenuhi, akan terjadi gangguan pada pembentukannya. Selanjutnya trimester 2 ini kan mulai pembentukan organ keras seperti tulang ya teman-teman, jadi membutuhkan kalsium lebih banyak, tapi tetap zat besi dan asam folat ini tetap harus diminum ya teman-teman walaupun udah trimester 2. Oke, paling itu aja, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas, perhatiannya dan waktunya. Apabila masih ada pertanyaan atau yang belum jelas, atau ada masukan nih, atau, ada saran untuk, mini kelas selanjutnya bahas apa lagi nih? Nah, bisa ya ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.